biasa pakai bulu jembut dicampur sama bulu ketek, tahu kalian? Hah? Tolol. Kayak bilang-bilang gue takut, nggak ada gue takut di dunia ini ya, kecuali sama Tuhan gue, sama orang tua gue yang sudah almarhum dan anak-anak gue. Selebihnya dari itu nggak ada yang gue takutin ya. Mau siapa kek, mau punya umat berapa kek, mau punya pasukan berapa, nggak ada urusan sama gue. Kecuali lu udah makan petir, ya, udah makan batu, makan tai, baru gue takut ya. Kalau masih makan nasi, nih, nasi begini, nggak ada gue takut-takutnya. Paham lo? Saya bersyukur sekali sekolah master di Makobrimob. Kuliah 2 tahun dapat liburan 3,5 bulan. Jadi saya kuliah beneran 20,5 bulan. Nikita dan Ahok ini cerminan luar biasa dari keberanian dan totalitas membela kebenaran. Mereka berhasil merontokkan gigi para jenderal ompong. Nikita Mirzani dan Ahok adalah dua sosok yang mempermalukan para jenderal. Dia gerak di depan. Coba kalau tidak ada Nikita Mirzani, para jenderal ompong itu juga saya yakin tidak bakalan gerak kemana-mana. Karena ada satu perempuan maju saja, mereka langsung merasa dipermalukan. Sedangkan Ahok, sampai harus dipenjara oleh jenderal tukang kabur. Dia gak kabur ke Yordania atau ke Cina. Padahal dia dimaki antek Cina dan antek asing oleh pendukung Om Wowo. Gara-gara dua kata yakni, tukang, dan obat membuat Nikita membongkar kepalsuan revolusi akhlak yang dimunculkan. Bahkan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para pendukung radikalis yang diserbu Nikita pun langsung brutal. Menunjukkan akhlak nol, bahkan minus dan nyelam. Selama ini kita melihat bagaimana suasana Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja. Banyak orang yang merasa nyaman di dalam gelembung mereka. Teori bubble pun terjadi. Teori bubble maksudnya adalah teori di mana orang sudah memiliki zona nyamannya sendiri. Disinilah peranan pion-pion nekat seperti Nikita Mirzani diperlukan. Dia maju terus pantang mundur. Saat orang meleng, dia maju. Akhirnya tanpa disadari, dia sudah menjadi ratu. Dia sudah berubah menjadi sosok yang lebih tinggi dari para jenderal. Gerakan ratu itu bebas, suka-sukanya. Berdampingan dengan Ahok, sang kuda, Nikita membongkar praktik-praktik radikalisme dan bobrok para jenderal. Semua orang saat ini memandang kepada Nikita, nyai yang tidak kabur saat kasus hukum melandanya, menjadi senjata terberat. Dimaki lonte oleh Sony Eranata yang ternyata kalah lama mondok bareng Nikita, Nikita ngegas. Balas kegilaan dengan kegilaan. Mantap sekali. Dia bahkan mengatakan dengan sangat jelas bahwa dia Islam yang bukan tipe barbar. Ini serangan telak. Mana berani ada jenderal-jenderal yang ngomong gitu langsung ke Mahir alias Sony Eranata yang nggak jelas itu memaki-maki Nikita dengan sebutan lonte dan juga akhirnya, dia dilaporkan langsung oleh Nikita. Tidak ada ampun. Bahkan Sony Eranata pun ngeper. Ngeper sampai minta maaf sebesar-besarnya. Sony Eranata pernah menyamakan polisi yang dibantai di Makobrimob dengan sebutan monyet. Orang beginian mau minta maaf, kalau dimaafkan terus, ya bodoh yang memaafkan. Memaafkan silakan saja, tapi jangan sampai kasus hukum dihentikan. Itu menghina nalar dan logika. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh Nikita ini berani nggak dicontoh oleh para jenderal ompong? Jadi dari sini kita paham ya, judulnya sebenarnya masuk akal. Membuat ompong para jenderal ompong. Sesuatu yang udah kelihatan nggak mungkin lagi, dibuat mungkin sama Nikita. Kalau rekan berbeda iman bernama Nikita berhasil membuat para radikalis berdoa minta ampun dan sujud-sujud agar tidak ditangkap, di sini ada Nikita yang berhasil mendengar dirinya disebut di doa ibunya. Jenderal ompong harus pasang gigi palsu. Masih ada kesempatan bagi kalian untuk tegas. Mau sok dicap peduli, malah kelihatan dodol. Lalu melihat Anies denda 50 juga ke Rizik, langsung puja-puji Anies. Ini ibarat jenderal kasih makan musuhnya. Lalu ada lagi orang nomor 2 di Indonesia yang lewat jubirnya mengatakan bahwa kedatangan Rizik ke Indonesia membawa damai sejahtera.
Lu kira dia Imam Mahdi alias Nabi Isa yang bakalan datang membawa pedang dan menghadirkan kedamaian? Selama ini, kita melihat bagaimana peta politik ini jadi kacau karena Chaplin. Sosok jenderal mendadak jadi ompong. Nikita Mirzani pun datang seperti Ahok. Mengagetkan, menggelegar, sama-sama pernah berkasus hukum sama seperti Ahok dan Rizik. Tapi Nikita dan Ahok tidak lari dari hukum. Tidak kabur, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan Rizik dan Jenderal Ompong kabur ke Arab dan Yordania. Sungguh, kalau digabungkan makian Nikita dan Ahok, lonte kafir mungkin lebih berharga ketimbang Jenderal Akhlak. Silakan nilai sendiri.